Setelah menunggu hampir 3 dekade, akhirnya TVRI kembali menjadi pahlawan layar kaca. Lembaga penyiaran publik itu resmi memegang hak siar FIFA World Cup 2026, mengakhiri puasa panjang sejak era 90-an. Jadi bersiaplah, tontonan bola kelas dunia tidak lagi eksklusif bagi pemilik TV kabel atau paket streaming mahal. Kabar ini langsung disambut gegap gempita. Bayangkan saja 80 pertandingan penuh, mulai dari fase grup sampai final, bisa dinikmati gratis mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Format baru dengan 48 tim menjanjikan tontonan lebih panjang, lebih seru, dan mungkin lebih bikin jantung berdebar. Lokasinya pun spesial, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko jadi tuan rumah bersama untuk pertama kalinya. Tapi ada catatan, TVRI dituntut memperbaiki kualitas siaran agar penonton tidak terjebak drama buffering di tengah gol penentu. Setidaknya, sinyal harus lebih stabil. Lebih jauh, hak siar itu dianggap strategis bagi banyak keluarga, terutama yang tidak mampu bayar TV berbayar. Kesempatan menonton Piala Dunia adalah bentuk keadilan sosial. Apalagi timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi, siapa tahu Garuda benar-benar terbang ke putaran final Piala Dunia tuntasnya. Kemenangan Persib Bandung atas Bangkok United pada matchday kedua grup G ACL2 membawa dampak signifikan bagi peringkat Liga Indonesia di kancah Asia. Persib Bandung berhasil mengalahkan Bangkok United dengan skor 2-0 di Stadium Patum Thani pada Rabu 1 Oktober. Tentunya kemenangan tersebut berdampak positif pada ranking koefisien AFC, mengangkat posisi Liga Indonesia secara dramatis di kawasan Asia. Di papan klasemen ACL2, tambahan 3 poin membuat Persib kini mengoleksi 4 angka dan menempati posisi kedua klasemen sementara grup G ACL2. Hanya kalah selisih gol dari pemuncak klasemen Lion City Sailor. Kemenangan Persib pun turut menyumbang poin penting bagi ranking koefisien AFC Liga Indonesia. Berdasarkan data dari akun Fruity Ranking, keberhasilan Persib menumbangkan raksasa Thailand tersebut membuat Liga Indonesia kini menempati peringkat ke-10 wilayah timur. Indonesia kini memiliki total jumlah poin sebesar 19.549, melompati Kamboja yang berada tepat di bawahnya dengan 19.350 poin. Pencapaian ini pun disambut baik karena menandai pergerakan ke atas yang signifikan di kawasan Asia. Pergeseran peringkat tersebut membawa implikasi besar terhadap kuota partisipasi klub-klub Indonesia di kompetisi antar klub Asia di masa depan. Dengan berhasil menduduki peringkat ke-10 wilayah timur, Liga Indonesia kini secara resmi masuk ke zona slot langsung ACL2. Untuk mendapatkan 2 jatah otomatis masuk langsung ke fase grup ACL2 tanpa babak playoff. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya performa klub-klub Indonesia di kompetisi kontinental untuk mendongkrak reputasi dan kuota liga di kancah Asia tuntasnya. Tidak memuaskannya performa Ramon Tanki saat diturunkan Persib Bandung menghadapi Bangkok United memati kritikan dari Bobotoh. Itu terlihat seperti diungkapkan di kolom komentar pada postingan akun Instagram @persibandung. Bobotoh banyak mengkritik performa Ramon Tanki yang hingga saat ini masih belum bisa mencetak gol. Malahan di laga terakhir, Ramon terlihat gagal menendang bola ke gawang Bangkok United. Dalam laga Persib menghadapi Bangkok United, Ramon Tanki masuk ke lapangan di menit ke-72 menggantikan Andri Jung.
Pergantian dilakukan setelah William Barros membuat Persib unggul 2-0 di menit sebelumnya. Ramon pada laga itu bukan tidak mendapatkan peluang, namun pemain 27 tahun itu gagal memanfaatkannya. Dia sempat mendapatkan kesempatan mencetak gol di menit ke-77. Ramon yang tidak mendapatkan gangguan berarti dari bek lawan tidak cermat karena memilih menendang bola dengan rendah hingga melebar. Selain itu, ia juga mendapatkan bola rebound di depan kiper Bangkok United. Namun Ramon Tanki gagal menendang bola sebanyak 2 kali. Menanggapi hal tersebut, pelatih Persib Boyan Hodak menanggapi santai. Saya tidak punya ultimatum untuk Ramon. Bagi saya, bagi Ramon, yang terpenting adalah menang. Siapapun yang bisa mencetak gol, yang penting tim kami menang. Namun menurut Boyan akan lebih baik jika lebih banyak pemain yang bisa mencetak gol. Jung sudah mencetak gol, Barros tidak berhenti mencetak gol. Dan jika Ramon mulai bisa mencetak gol, itu akan fantastis. Karena kita akan mempunyai 3 striker yang bisa mencetak gol. Hal lainnya adalah dia melakukan pressing. Dia itu pemain yang paling sering melakukan pressing dibanding pemain lainnya, tuntasnya. Pelatih Bernardo Tavares sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan manajemen PSM yang menunggak gaji pemain dan pelatih selama 5 bulan terakhir. Batasan kesabaran Bernardo terhadap penunggakan gaji PSM Makassar akhirnya mencapai puncak. Pelatih asal Portugal itu merasa kecewa karena haknya tidak dipenuhi manajemen dan memutuskan untuk pergi meninggalkan tim. Keputusan tersebut disampaikan Tavares melalui akun media sosial pribadinya. Manajemen PSM belum memberikan pernyataan resmi terhadap sikap Tavares tersebut. Tavares sebelumnya mengungkapkan pemain dan staf pelatih belum menerima hak mereka selama 5 bulan terakhir yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari. Penunggakan gaji pemain dan pelatih sudah menjadi penyakit kronis PSM Makassar. Permasalahan ini juga memaksa FIFA menjatuhkan sanksi larangan transfer selama 3 periode pada April lalu. Terima kasih Indonesia, terima kasih Sulawesi Makassar, terima kasih PSM Makassar. Tulis Bernardo Tavares. Dengan penuh kesedihan saya mengumumkan kepergian saya dari PSM Makassar, klub tertua di Indonesia dengan sejarah hampir 110 tahun. Penyebabnya adalah minimnya pembayaran gaji. Situasi yang saya hadapi selama 3,5 musim terakhir. Namun kini tidak tertahankan lagi. Musim lalu saya bertemu dengan manajemen yang meyakinkan saya akan stabilitas keuangan dan proyek yang kuat untuk musim ini. Saya menolak tawaran dari tim lain untuk melanjutkan di PSM. Tapi kesulitan tetap ada, sangat sulit untuk merekrut pemain karena larangan FIFA dan reputasi buruk klub terkait pembayaran gaji. Tetapi meskipun demikian, kami berhasil membangun tim yang kompetitif yang kini sangat dihargai di Transfermarkt. Saya pergi sekarang, jeda FIFA ini hingga klub mempunyai waktu untuk mencari pelatih baru sebelum pertandingan tanggal 19 Oktober mendatang, tuntasnya.